Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang fikih lagi, yaitu dengan materi zakat. Ya. Jadi mungkin anak-anak di sini ada yang udah tahu apa pengertian zakat? Yudi? Lain ada yang tahu? Apa sih zakat? Ada yang tahu? Jadi zakat dia mempunyai definisi tersendiri ya. Yang artinya secara etimologi itu berarti suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Sedangkan secara terminologi yaitu kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau si mustakil dengan syarat tertentu. Nah, zakat ini dia harta kita yang wajib kita keluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima apa ini? Menerima zakat. Nah, jadi pengertian zakat. Zakat dia ada terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, ini pengertian zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ya, artinya sifatnya yaitu pembawaan sejak dari lahir. Jadi orang wajib untuk melakukan zakat fitrah itu sejak dia lahir. Nah, jadi ya walaupun mungkin kalau misalkan anak baru lahir kan tidak mungkin untuk melaksanakan fitrah, tapi mungkin diberikan oleh keluarga atau orang tuanya. Nah, secara istilah, kadar harta fitrah ini diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna untuk membersihkan diri dari perbuatan kotor dan keji bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, mengeluarkan zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Artinya tidak ada negosiasi di sini. Artinya wajib. Jika Anda seorang muslim maka wajib hukumnya untuk melakukan zakat fitrah. Nah, dan dia juga zakat fitrah ini ada syarat dan ada syarat-syaratnya. Nah, yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua masih hidup saat terbenamnya matahari bulan Ramadan. Artinya ketika masih dalam bulan Ramadan seorang tersebut masih hidup, maka wajib bagi dia untuk memberikan zakat. Yang ketiga yaitu mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Artinya orang yang memiliki harta yang lebih atau yang cukup misalnya untuk diri dan keluarganya, maka wajib baginya untuk menunaikan zakat fitrah. Nah, kapan waktu zakat fitrahnya? Ada yang tahu? Waktunya yaitu yang pertama pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Dan yang kedua pada akhir bulan Ramadan batasnya. Dan batas paling akhir batasnya yaitu pada pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Oke. Ini untuk zakat fitrah nih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang belum paham? Kalau tidak, kita akan lanjut ke zakat mal. Nah. Jadi zakat mal ini juga merupakan rukun yang wajib bagi kita, yaitu zakat mal menurut pengertiannya yaitu adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki karena sudah mencapai nisab atau batasan jumlah harta seperti yang Bapak jelaskan pada minggu yang lalu, atau sudah sampai haul batas waktu memiliki harta. Artinya kalau misalkan kita mempunyai harta yang sudah sampai di nisabnya itu wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat. Nah, dengan syaratnya harta yang kita punya itu juga harus memiliki batas haul, artinya 1 tahun di kita dan kita nggak pakai, maka wajib itu kita untuk mengeluarkan sebagai zakat. Nah, dan syarat wajib zakat mal juga hampir sama dengan zakat fitrah tadi. Yang pertama yaitu Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, memiliki milik sendiri dan berkuasa penuh. Artinya kita
melakukan zakat mal ini, zakat harta ini, itu harta yang sepenuhnya milik kita, bukan atas harta orang lain. Jangan sampai nanti kita memberikan zakat dengan harta orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu mencapai nisab, ya, mencapai kadar. Kalau misalkan emas dia punya nisab tersendiri. Kalau misalkan harta yang lain, misalkan uang ataupun harta temuan, itu juga mempunyai nisab-nisab tersendiri dan harus mencapai waktu dalam 1 tahun, capai waktu 1 haul, 1 tahun. Jadi zakat mal ini dia diberikan tiap tahun apabila memang kita memiliki harta yang melebihi atau cukup. Dan selanjutnya yaitu waktu mengeluarkan zakat mal, kapan-kapan saja. Nah, yang pertama, zakat mal ini wajib dikeluarkan ketika kita mencapai hisab dan haul. Nah, misalkan dalam 1 tahun ini kita mempunyai penghasilan dan penghasilan itu mencapai nisab dan sudah mencapai 1 tahun, artinya sudah 1 haul, maka wajib itu dikeluarkan zakat mal. Nah, dan benda-benda apa saja sih yang wajib dizakati dalam zakat mal? Nah, yang pertama ialah binatang ternak, emas, perak, makanan hasil bumi. Ini juga sama seperti kalau kita di sini makanan pokok, seperti padi. Dan kalau misalkan hasil tambang itu juga diwajibkan untuk diberikan zakat, ya. Dan yang terakhir adalah harta perniagaan. Nah, mungkin harta dari berdagang, ya, itu wajib untuk dizakati. Nah, mungkin untuk materi zakat ini dulu, ada yang sudah dipahami? Ada yang belum dipahami? Mungkin ingin bertanya? Yudi, ada yang ingin ditanyakan? Kalau zakat ternak itu gimana zakat sini Pak? Nah, cara zakat ternaknya itu juga dilakukan kepada, kalau misalkan di daerah desa kita, di kampung-kampung kita mungkin ada namanya dengku, ya. Atau kalau misalkan di bulan Ramadan di zakat mal, dia tidak berikan hewan ternak. Dan hewan ternak ini cuma di zakat mal, bukan di zakat fitrah. Jadi cara memberikannya dengan cara dia ada dengan cara ijab kabul, dia ada juga lafalnya nanti untuk diberikan, untuk cara penyampaian untuk memberikan zakat tersebut. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin hanya untuk cukup segini dulu pembahasan kita pada hari yang berbahagia ini. Bila ada yang kurang, mohon maaf. Bila ada hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.